bisa dihadapi dengan baik dengan kesepakatan-kesepakatan yang seperti itu, ya. Dan disinilah pentingnya pedagogi, pentingnya pemahaman guru, dosen, dan lain-lain untuk mensosialisasikan protokol-protokol ini. Pada akhirnya kalau kemudian berhasil, kesadaran pun akan terbentuk. Sekarang kita lihat untuk sampai ke sana prosesnya tidak sekaligus, tapi sekarang lambat laun kita bisa mulai punya kesadaran bersama, baik kesadaran yang tadi tradisional, ya, lewat warisan, lewat pengalaman lokal, maupun juga kesadaran lewat pendidikan. Nah, jadi hanya dengan kesadaran seperti itulah kemudian protokol-protokol global itu bisa dijalankan dengan baik. Dan salah satu protokol global di antaranya adalah disiplin. Oke? Kata disiplin ini menjadi satu kata kunci, menuruti semua aturan, semua prosedur yang diminta, yang disepakati bersama-sama. Berikutnya, Ibu Monik. Nah, bagaimana pendidikan kewarganegaraan? Ada 3 hal yang akan saya tawarkan, ya. Itu pertama adalah kalau ini jadi persoalan yang harus sama-sama kita hadapi, menjadi bagian dari pedagogi, maka persoalan ini menjadi bagian dari kurikulum. Jadi COVID-19 menjadi bagian dari kurikulum. Yang saya maksud dengan kurikulum adalah learning experience. Yang saya maksud dengan learning experience adalah pengalaman bersama kita menghadapi COVID-19 itu. Dan setiap orang, setiap daerah dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sama, mungkin juga dengan cara yang berbeda-beda menghadapinya. Semua itu adalah sebagai learning experience. Dan itu layak kemudian diakomodasi menjadi bagian dari konten kurikulum. Ini yang saya maksud dengan content knowledge, ya, content knowledge. Dan sebagai praktisi pendidikan, ya, pendidikan sipik, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan IPS, pendidikan sejarah, tentu pemahaman konten ini menjadi lebih baik. Tadi saya tawarkan konten tentang budaya lokal, makan yang sehat, konten tentang olahraga sehari-hari, berjemur. Sekarang menjadi konten global, di mana-mana pentingnya berjemur. Itu harus dipahami dan menjadi bagian dari materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua adalah pemahaman pedagogis. Ini menyangkut the art of teaching, seni mengajar. Ya, seni mengajar. Saya percaya dengan teman-teman yang sekarang sudah S1 itu sudah punya bekal pedagogis, bekal pembelajaran. Sudah punya pemahaman bagaimana materi diolah, ya. Sudah punya pembekalan bagaimana materi dikembangkan, diakses, dilakukan dalam pembelajaran. Dan saya percaya ya teman-teman yang punya itu adalah sudah menjadi bagian dari guru profesional yang punya pemahaman pedagogis yang baik. Dan yang ketiga adalah pemahaman pedagogical content knowledge. Nah, yang saya maksud di sini adalah content knowledge yang dikemas secara pedagogis harus punya relevansi dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pembelajar. Sekali lagi saya ulangi, pemahaman tentang konten, tentang pedagogis harus punya relevansi dengan persoalan-persoalan lokal. Itu yang saya maksud dengan aplikasi. Jadi apa yang diajarkan dari sisi konten, apa yang diajarkan dengan niat pemahaman, pada akhirnya harus bisa diaplikasikan dalam tataran praktis. Ya, dalam tataran praktis. Termasuk diantaranya misalnya sederhananya kita perlu sehat, agar sehat kemudian harus pakai masker. Pertanyaannya adalah apakah diajarkan cara menggunakan masker? Perlu diajarkan cara menggunakan masker. Ya. Perlu diajarkan cara menjaga jarak dengan orang lain. Ya. Walaupun kita punya kebiasaan bersalam sekarang, ya,
tentu ini harus diajarkan juga cara untuk tidak bersalaman lagi. Tidak bersalaman dulu, itu perlu diajarkan, dan itu tugas guru kewarganegaraan. Ini bagian dari civic kompetensi, ya. Bagian dari civic kompetensi guru kewarganegaraan. Dan itu harus diajarkan, ya. Jadi dalam konteks ini, apa yang kita maksud dengan konten tentang pandemi, kita pahami. Kita sekarang punya pemahaman tentang pedagogis. Kemudian ketika kita olah dalam tataran pembelajaran, harus punya aplikasi dengan dunia nyata yang sama-sama sekarang kita hadapi. Ya. Berikutnya, Ibu Monica. Oke, jadi saya percaya, ya. Jadi dengan pemahaman yang baik tentang kondisi ini, ya, pemahaman yang baik tentang materi, pemahaman yang baik tentang aspek pedagogis, pada akhirnya kemudian ini bisa menjadi bahan diolah dalam konteks pembelajaran, sehingga prakteknya adalah bisa dilakukan oleh setiap individu pembelajar di rumah. Sekarang konteks learning-nya adalah online learning, pembelajaran online, ya, pembelajaran jarak jauh. Tentu pemahaman kita tentang media, tentang metode penggunaan ICT dan lain-lain, ini menjadi bagian dari pemahaman pedagogis juga, ya. Dan inilah cara yang sekarang dapat kita pilih, ya. Ternyata jauh lebih praktis, jauh lebih hemat. Saya diundang ke UNP sekarang ke Padang, tidak perlu juga menggunakan pesawat terbang, cukup tetap stay di rumah sambil pakai sarung, tapi kuliah tetap berlangsung. Ya, saya percaya bahwa dengan pemahaman bersama ini, pada akhirnya kita semua bisa menghadapi COVID-19 dengan baik. Lagi-lagi ada yang kita korbankan, ya, korban untuk bersosial dengan saudara-saudara dan lain-lain. Korban untuk menikmati hiburan di luar, korban jalan-jalan dan lain-lain. Hanya dengan cara itulah kita bisa sekarang menghadapi itu. Ya. Saya kira sebagai pengantar untuk diskusi itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Susi, Ibu Monica. Selanjutnya saya mengundang Anda untuk diskusi. Apa yang saya sampaikan adalah materi yang sebenarnya biasa saja, sudah sama-sama Anda pahami. Tapi saya percaya dengan keterlibatan Anda dalam diskusi ini akan menghasilkan materi yang menarik bagi kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari Bapak Profesor Nana Supriyatna terkait kesadaran sosial budaya masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan respon dari pedagogi pendidikan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab atau sesi diskusi, mari kita dengar dulu pemaparan dari narasumber kedua kita, yaitu Ibu Susi Fitriadewi. Beliau saat ini merupakan Ketua Prodi Magister Pendidikan Kewarganegaraan. Beliau mendapatkan gelar sarjana jurusan sosiologi itu diperoleh dari Universitas Andalas. Kemudian untuk gelar Master of Science-nya itu pada program ilmu politik di Universitas Gadjah Mada, dan dilanjutkan PhD diperoleh dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Nah, untuk itu, mempersingkat waktu, mari kita persilakan kepada Bu Susi. Baik, terima kasih Monik. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas, Monik? Bisa, Bu, jelas sekali. Oke, ini saya sudah share juga PPT saya. Apakah bisa dilihat juga, Nik? Apakah PPT saya sudah sudah tampil, Nik? Bisa tampil, Bu. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengar ya bagaimana pendidikan kewarganegaraan bisa memberikan peran ya dalam hal mendidik warga negara, apakah itu kita sekarang sudah menjadi seorang guru
ataukah calon guru, ataukah kita sedang menjadi seorang dosen, maka sesungguhnya ada peran penting yang harus dilakukan oleh pendidikan kewarganegaraan untuk mengambil banyak pelajaran dari pandemi COVID-19 yang sedang kita alami pada hari ini. Nah, yang ingin saya bagi dalam kesempatan ini adalah perspektif sosiologisnya, ya, perspektif sosiologis mengenai bagaimana masyarakat menghadapi pandemi COVID-19. Nah, oke. Nah, yang ingin saya sampaikan pada awal ini adalah bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, ya. Artinya kita biasa melakukan pertemuan secara fisik, di mana di situ ada unsur emosional, ada chemistry yang kita rasakan ketika kita bertemu langsung dengan kawan, saudara, dan keluarga-keluarga kita, di mana kita sering sekali hadir dalam acara reuni keluarga, kemudian juga ada perkawinan, kemudian juga ada kematian, ada sunatan, ada gotong royong, ada upacara adat, ada majelis keagamaan, lalu kita biasa sholat berjamaah di masjid, termasuk berbagai lembaga pendidikan, termasuk juga seminar, bahkan kalau ada yang keluarga kita kelahiran, kita biasa berkumpul, ya, saling memberikan support, saling memberikan ucapan selamat untuk merasakan kebahagiaan secara bersama-sama, secara fisikal. Namun tiba-tiba saja, ya, ketika COVID-19 ini menyerang seluruh dunia, pemerintahan kita menerapkan satu kebijakan, yakni social distancing atau PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Nah, jadi gara-gara COVID-19 ini, tiba-tiba saja kita dipaksa, diharuskan untuk bisa kuliah atau sekolah online, kemudian bahkan juga ada kawin online katanya, ya. Jadi di sana ada pengantin pria, di sini ada pengantin wanita, lalu ada penghulunya, ya sudah jadi dia melalui online saja dia bisa ijab kabul. Lalu yang seperti kita lakukan pada hari ini, kita juga sedang melaksanakan seminar, bahkan juga ada mahasiswa yang sudah melaksanakan ujian secara online, baik di tingkat skripsi, tesis maupun disertasi, itu bisa dilaksanakan ujian secara online. Bahkan sering sekali kita melihat ceramah online, ya, pengajian online. Sudah muncul sekarang banyak ustadz, kiai yang online dalam memberikan materi keagamaannya. Lalu kita dalam masa social distancing dan PSBB ini, kita juga diminta untuk beribadah di rumah. Kalau kita mau pergi makan pun harus menggunakan drive-thru, ya. Jadi mampir sebentar saja ke restoran, tidak boleh duduk di situ, lalu kita bawa pulang makanannya. Bagi mereka yang akan reunian juga, reuninya juga secara online, bahkan belanja online yang sudah lebih dahulu itu mempengaruhi masyarakat, itu sekarang semakin digiatkan. Bahkan anak-anak pun terpaksa mereka menikmati game online bagi yang belum pernah menikmati itu. Nah, sekarang game online lah yang akan mereka manfaatkan ketika di rumah. Nah, dan yang jelas kita berjejaring sosial secara online, lebih aktif di WA, lebih aktif di Facebook, lebih aktif di Twitter. Bahkan kalau ada yang melahirkan ataupun mengalami musibah, terpaksa kita mengucapkan belasungkawa secara online. Nah, apa yang terjadi secara ini ketika social distancing dan PSBB, yang jelas para provider internet sekarang meraup keuntungan. Nah, itu yang akan terlihat pada saat sekarang. Nah, saya ingin menyampaikan, ya, bahwa sesungguhnya ada polarisasi, ya, respon dari masyarakat akibat diberlakukannya social distancing atau PSBB ini. Nah, kita bisa membaginya bahwa ada sebuah perbedaan perspektif atau ada perbedaan respon antara generasi muda dengan generasi tua. Ya, generasi muda mereka lebih cenderung cepat menikmati secara online, pembelajaran online ini. Tapi generasi tua itu sedikit demi sedikit harus melewati proses untuk bisa dia mengejar ketertinggalannya untuk bisa menggunakan aplikasi yang online. Begitu juga antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Masyarakat kota itu punya respon, ya, karena mereka punya komunikasi, punya teknologi yang mumpuni, sedangkan masyarakat desa itu mungkin internetnya tidak ada, sehingga mereka lambat dalam menerima instruksi dari pemerintah mengenai social distancing dan PSBB.
Ada juga polarisasi antara masyarakat terdidik dengan tidak terdidik. Itu sudah jelas berbeda. Ya, masyarakat terdidik akan sangat cepat responnya untuk bisa mengawal dirinya, mengawal keluarganya, mengawal aktivitasnya agar bisa terhindar dari serangan COVID-19. Berbeda juga dengan masyarakat yang tidak terdidik. Ya, ini beberapa temuan di masyarakat yang ada di pelosok, justru mereka tidak merasakan dampak ya, karena merasa tidak mungkin terpapar oleh COVID-19. Yang juga berbeda adalah respon dari masyarakat mapan dan juga masyarakat yang miskin. Ya, bagaimana masyarakat mapan itu dia mempersiapkan sebaik mungkin ya ketika diterapkan instruksi dari PSBB. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat miskin responnya? Mereka biasanya akan berjuang juga ya, atau dia mengeluh atau dia berupaya agar bisa bertahan hidup ya dalam melaksanakan instruksi PSBB ini. Ada lagi perbedaan antara kelompok masyarakat ideologi individualisme dengan ideologi sosialisme. Kemudian antara masyarakat sekuler dengan masyarakat fanatik. Antara pegawai negeri sipil dengan swasta itu juga sangat berbeda responnya. Termasuk jamaah di masjid dengan jamaah di musola itu berbeda juga responnya. Seluruh masjid sekarang sudah tutup, tapi di musola-musola yang ada di pelosok, saya yakin masih dibuka itu sholat tarawih berjamaah. Ya, artinya ada respon yang berbeda. Nah, kenapa bisa terjadi polarisasi antara kedua kelompok masyarakat ini? Kalau menurut kajian psikologi, sesungguhnya kita itu punya 4 orientasi dalam hidup kita. Ada mereka yang memiliki orientasi keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan dalam kehidupannya, materi misalnya. Ada juga kelompok-kelompok yang lebih mengedepankan orientasi kebersamaan. Ya, yang penting adalah bersama ya, atau kata orang Jawa itu mangan orang mangan lupa saya. Pokoknya ngumpul. Nah, itu artinya ada orientasi kebersamaan. Ada juga kelompok masyarakat yang lebih memiliki orientasi keadilan dan keseimbangan, dan ada juga kelompok masyarakat yang lebih mengedepankan orientasi patuh pada instruksi. Nah, keempat jenis orientasi yang dimiliki oleh masyarakat itu sekarang dia berhadapan dengan orientasi keselamatan hidup individual. Mau lebih dapat untung bekerja di pasar atau mau selamat hidupnya? Mau lebih ngumpul di keluarga kita, mudik pulang bersama atau lebih selamat hidupnya? Mau lebih mengedepan keadilan dan keseimbangan atau patuh pada instruksi, atau orientasi kita adalah keselamatan hidup individual. Nah, inilah yang dialami oleh masyarakat kita. Ya, dalam bahasa psikologisnya itu kita sedang mengalami disonansi kognitif atau kegoncangan. Saya harus pilih yang mana? Saya harus menetapkan orientasi hidup saya pada yang mana? Keuntungankah, kebersamaankah, keadilan keseimbanggankah, patuh pada instruksi, atau keselamatan hidup individual saya? Nah, inilah yang sedang dialami oleh masyarakat, sehingga masyarakat berada pada beberapa pilihan dalam hidupnya. Ya. Nah, ini beberapa respon ya dari masyarakat ya, dilihat dari berbagai spanduk, logo yang dibuat secara mandiri oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Jadi ada versus masyarakat, ada versus pemerintah. Ya, ini dalam bahasa Jawanya ini neng omah melu anjuran pemerintah. Nah, mau milih yang mana? Ada hanya 3 pilihan dalam masa COVID-19, atau masuk IGD, atau fotomu nempel nang buku Yasin katanya. Jadi disuruh milih, dan pilihan itu berat sekarang. Ya, pilihannya adalah versus keselamatan hidup individual. Ya, ada lagi hindari corona, tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Nah, saya pas lihat ini ketawa sendiri saya ini. Ada lagi masyarakat yang buat itu perhatian ya, tamu wajib lapor, kalau enggak, kalau siapa yang ngeyel itu bisa kena keplak. Nah, itu versi masyarakat. Ya, ini adalah versi bagaimana masyarakat memberikan respon terhadap COVID-19 ini. Nah, ini yang viral sekali ya. Ada beberapa masyarakat di kelurahan itu yang menolak ya korban COVID-19 itu untuk dimakamkan di kecamatan mereka. Ya, nah kalau yang dia mapan, maka dia membuat spanduknya lebih bagus, ya dengan warna yang menarik, dengan tulisan yang lebih jelas. Tapi kalau dia masyarakat yang mungkin menengah ke bawah, nah itu cukup dengan tulisan piloks itu saja di atas
kain putih ya, masuk semua pintu masuk corona ditutup kecuali pintu tobat. Itu respon masyarakat. Ya, bagaimana dia melihat dari fenomena COVID-19 ya. Juga kalau yang di bawah sekali ini jangan mudik ya, corona sedang melanda. Ini juga spanduknya besar, itu juga mencerminkan bahwa respon dari kelompok masyarakat kelas menengah yang lebih terdidik. Nah, ini juga yang versi pemerintah ya. Versi pemerintah biasanya dia menggunakan foto pribadinya. Jadi ada unsur politiknya juga saya lihat di sini. Bahkan muncul juga gerakan-gerakan masyarakat kelompok kelas menengah ke atas untuk menjaga, untuk memberikan bantuan, ya, untuk memberikan bantuan berupa pangan, berupa dana untuk bisa mewujudkan rasa solidaritas dan empati sosialnya melalui gerakan masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah sampai berapa lama kesadaran ini berlangsung? Ya, apakah masyarakat akan meneruskan budaya virtual? Nah, dua ini yang akan kita bahas dalam diskusi kita pada hari ini. Nah, ada beberapa upaya ya yang dilakukan oleh masyarakat agar masyarakat itu dia tidak mengalami depresi atau dia bisa mengatasi keadaan dirinya pada masa social distancing dan PSBB. Banyak sekarang muncul berbagai temuan ya, berbagai rujukan dari Al-Qur'an, hadis dan ijtihad para ulama bahwa rumah itu sesungguhnya juga merupakan tempat ibadah. Ya, tidak hanya masjid kita mendapatkan kepuasan batin spiritual, tapi juga rumah itu juga bisa dijadikan sebagai tempat ibadah demi kepentingan bersama. Itu yang pertama. Ya, ini sila pertama ini. Yang kedua adalah bahwa ada sebuah fenomena anak-anak itu harus mengajarkan kepada orang tuanya untuk dapat menggunakan aplikasi online. Karena apa? Karena ekonomi hari ini digerakkan oleh teknologi. Ya, sehingga orang tua ini yang usianya 40 tahun ke atas dia tidak ketinggalan terhadap bagaimana proses memasarkan produk-produk pertanian mereka agar lebih dikenal dan dibeli oleh masyarakat. Jadi anak-anak tugasnya harus menularkan ya kemampuan kreativitas mereka kepada orang tua agar orang tua ini juga bisa menikmati dunia teknologi. Nah, di sisi yang lain pada masa pandemik inilah maka orang tua juga bisa lebih fokus memperhatikan kebutuhan anak-anaknya di rumah. Jadi ini saya masukkan sebagai sila kedua. Nah, sedangkan pada sila ketiga bahwa pemerintah itu harus saling bersinergi ya dengan para ulama, dengan para kaum adat, dengan para pemuda serta Bundo Kanduang. Ya, kalau di Sumatera Barat ini dia kelompok elemen masyarakatnya. Ada pemerintah, ada ulama, ada adat, ada pemuda, ada Bundo Kanduang. Mereka inilah yang harus satu komando ya dalam mensosialisasikan dan melaksanakan PSBB. Kalau seandainya salah satu elemen ini tidak berkontribusi, maka pemerintah akan berhadapan sendiri dengan masyarakat yang menentangnya. Oleh karenanya satu komando ini yang sekarang dibutuhkan dalam mensukseskan melaksanakan PSBB. Dan yang sila keempat dan sila kelimanya adalah bahwa pemerintah harus menepati janji ya dalam memberikan subsidi atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin. Di level bawah, di level akar rumput, bahwa komunitas RT itu harus bergerak serentak menghidupkan solidaritas dan empati sosial dalam mengumpulkan donasi dan mendistribusikan bantuan bagi yang terpapar. Jadi saya berusaha melihat berbagai respon yang ada dalam masyarakat dan kemudian kita juga melihat bagaimana sila Pancasila kita bahwa itu bisa menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah panduan nilai dalam menghadapi COVID-19. Nah, apa temuannya? Temuannya adalah bahwa kebijakan pemerintah memberlakukan social distancing dan PSBB itu bisa berdampak terjadinya reorientasi nilai sosial dan budaya. Dalam hal apa? Yang pertama adalah gaya hidup, ya. Kemudian model hubungan dan juga makna hubungan dalam masyarakat. Yang tadinya adalah masyarakat komunal, kemudian kita berpindah menjadi keluarga inti dan pada akhirnya kita akan sangat memikirkan mengenai eksistensi diri. Ya, artinya apa? Pandemi COVID-19 ini menunjukkan bahwa prinsip komunalitas bisa tersingkir ketika terjadi ancaman, di mana institusi keluarga inti menjadi semakin kuat demi eksistensi diri. Nah, ini mungkin kita bisa diskusikan mengenai temuan ini. Nah, apakah masyarakat akan meneruskan budaya virtual? Hanya ada dua pilihan. Masyarakat akan meneruskan budaya virtual itu jika menemukan kebaikan, kesenangan, manfaat, dan keuntungan dari budaya virtual. Sebaliknya, masyarakat akan meninggalkan budaya virtual jika mengalami goncangan, tersisih, dan dirugikan.
Dan pandemi COVID-19 ini menjadi pintu ya bagi pilihan masa depan masyarakat kita. Ya, apakah meneruskan budaya virtual atau justru meninggalkannya. Saya kira itu juga pengantar dari saya, Monik. Silakan kita buka sesi tanya jawab sehingga bisa lebih mendapatkan masukan, kritikan dari Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan dua paparan dari dua narasumber kita. Seperti kesepakatan kita di awal, sekarang masuklah saatnya kita masuk pada sesi diskusi ataupun tanya jawab. Bapak Ibu silahkan membubuhkan pertanyaan Bapak Ibu kepada menu chat yang ada di bagian PC Bapak Ibu masing-masing. Silahkan kami tunggu pertanyaan Bapak Ibu pada bagian menu chat. Kalau belum terlihat bisa juga langsung, Monik. Kalau ada yang sudah terlihat pertanyaannya bisa dibacakan, kalau belum bisa langsung saja. Belum muncul, Bu. Sudah ada satu tuh, Monik. Baiklah, sudah ada satu dari Bapak Rifki Abdul Rashid. Bagaimana Bu? Kita persilahkan langsung saja, Bu. Boleh. Oke, Pak Rifki, dipersilahkan untuk langsung menanyakan kepada narasumber kita. Karena sepertinya pertanyaan yang muncul baru beberapa. Ya, Pak Rifki, atau saya bacakan dulu pertanyaannya. Boleh, Bu. Saya bacakan ya langsung ya? Langsung saja, Pak. Langsung saja kalau begitu. Silahkan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas pemaparannya, Prof. Nana, juga Bu Susi. Ini saya ingin mencoba bertanya, Bu. Saya Rifki dari mahasiswa pasca sarjana jurusan Pendas. Pertanyaannya, jadi dalam kondisi pandemik ini kan kita sekarang diuji dengan ketahanan pangan. Karena kita semua tahu bahwa kita tidak akan bertahan lama kalau misalnya tanpa makanan. Jika sebelumnya kita masih banyak tergantung dengan bahan dasar makanan dari impor, dengan kondisi seperti ini kita harus bertahan dengan kondisi atau bahan makan yang ada di kita sendiri. Mungkin saat ini masih bisa bertahan, tapi kita tidak tahu gitu sampai kapan kita bisa bertahan sampai pandemik ini selesai atau di pertengahan jalan kita udah kewalahan dengan bahan makanan yang terbatas. Pertanyaannya, apakah sosial budaya kita tidak memiliki desain agar masyarakat kita itu dapat memiliki ketahanan pangan sendiri? Terkhusus masyarakat kota di Indonesia saat ini yang sangat tergantung terhadap bahan pangan yang dikirim dari desa atau dari luar negeri, dari impor. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan pedagogik terhadap kondisi ketahanan pangan saat ini? Mungkin segitu, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu, kita langsung dijawab dulu atau masuk pertanyaan lain, Bu? Langsung dijawab aja. Oke, silahkan Ibu. Ya, ketahanan pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasi ya untuk pangan ini pada masa PSBB. Pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa masuk, apakah itu dari desa, dari menuju kota, khusus untuk pangan. Jadi PSBB ini tidak mematikan seluruh hubungan sosial, hubungan yang berkaitan dengan bahan pangan itu masih diberikan kesempatan. Jadi pemerintah harus memberikan perlindungan, justru tidak hanya kesempatan, justru memberikan perlindungan kepada proses transportasi yang menyangkut bahan pangan dari desa ke kota atau dari kota ke desa. Dan berbagai kebijakan pemerintah itu saya melihatnya sudah ada dalam berbagai instruksi ya, baik di level kementerian maupun di level pemerintahan daerah.
Jadi saya tidak melihat ada satu persoalan dalam hal pendistribusian bahan pangan. Itu untuk sementara jawaban saya, Rifki. Baik, terima kasih Bu. Untuk ini Bu, dari pandangan sosial budaya, apakah sosial budaya kita itu tidak ada desain untuk kita tuh bisa loh memiliki ketahanan pangan sendiri gitu, nggak mesti tergantung misalnya wilayah kota tergantung sama desa gitu, atau tergantung dari negara lain gitu. Dan bagaimana pandangan pedagogi terhadap ini Bu? Ya, Prof masih online, Prof, apa Monik? Masih. Oke, iya, mungkin yang pedagogik mungkin saya serahkan kepada Prof. Iya, kalau untuk keseharian, apakah nilai-nilai sosial budaya itu punya panduan ya agar masyarakat memiliki ketahanan pangan? Jawabnya ya. Ya, ada banyak sekali masyarakat terutama yang masih mengandung nilai-nilai falsafah dan masyarakatnya masih berasal dari elemen pertanian, itu tidak mengalami gangguan ya, karena nilai-nilai sosial budaya mereka itu sangat kuat untuk bisa melanjutkan pertanian mereka meskipun kita sedang melaksanakan PSBB. Ya, artinya banyak sekali masyarakat justru yang di desa yang masih melaksanakan produktivitas pertanian, dia tidak merasa ada masalah ya ketika melakukan praktik pertanian mereka. Ya, saya kira itu dulu lah jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bu Susi. Ya, saya melanjutkan. Silakan Pak. Ya, Bu Monik. Ya Pak. Ya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Susi, saya sangat setuju. Bahkan pandemi ini di sisi yang lain itu juga ada hikmah ya pada produk-produk tertentu yang selama ini diabaikan, dianggap ketinggalan dan lainnya tidak berharga, justru sekarang punya nilai jual yang lebih tinggi ya. Kemarin itu serai misalnya, ya serai kemudian jahe ya atau berbagai herba dan lain-lain itu punya nilai jual yang tinggi, dan bagi mereka yang tetap memproduksi itu memperjualbelikannya di pasar itu punya pendapatan yang lebih baik. Ini sisi positif yang kemudian baru tersadarkan bahwa bangsa ini setelah ada cobaan COVID ini, betapa kita kaya dengan sumber daya alam, dan sumber daya alam itu adalah bisa menopang kehidupan ekonomi sekaligus juga membuat daya tahan tubuh kita itu bisa lebih baik kalau kita tetap mengonsumsi pangan lokal itu ya. Jadi dari sisi ini data saja kita bisa kita lihat jumlah korban meninggal di kawasan tropis Indonesia yang membentang di garis khatulistiwa itu dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kawasan subtropis itu lebih sedikit ya. Demikian juga jumlah yang terpapar COVID-19 ini dibandingkan dengan di negara-negara belahan utara kita jauh lebih kecil. Ini tentu adalah pertama ada keuntungan geografis dan juga ada keuntungan sisi sumber daya alam. Ini adalah sumber daya alam penghasil pangan. Nah, dalam konteks ini saya yakin kita akan tetap punya ketahanan pangan yang bagus selama kita mau mengolah potensi sumber daya alam kita tanpa, kata Rifki tadi, tanpa harus tergantung pada impor. Persoalannya kan sekarang kita banyak impor, ya. Betul, Bro. Coba kita lihat misalnya untuk menghasilkan APD, alat pelindung diri, itu kan bahannya impor dari Korea, diproduksinya di kita gitu ya. Tapi karena kita selalu terlibat dalam perdagangan global, kemudian setelah kita produksi ini kita ekspor lagi ke Korea, kita bahkan di sini kekurangan. Itu kalau menggunakan mekanisme perdagangan global ya. Nah, pola tradisional kita dalam beberapa hal sebenarnya bagus untuk membuat kita bisa tetap bertahan dari ancaman ini.
Ya. Dari sisi pedagogis, ini saya kira peluang menjadikan isu ini sebagai bahan yang menarik untuk memperkaya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Konteks apanya? Konteks mencintai tanah air. Konteks mencintai tanah air adalah juga konteks mencintai segala macam produk-produk lokal. Ya. Ini tantangan supaya kita tidak hanya mengkonsumsi serai, tapi sudah mungkin diolah dengan baik, ya, menjadi bahan pangan yang lebih praktis, ya, kita konsumsi. Ini tantangan juga bagi kita untuk menghasilkan kemampuan kita dalam mengolah pangan kita sehingga bisa dikonsumsi lebih baik lagi. Nah, sekarang kan kalau bicara serai hanya dalam tataran direbus. Yang kita pakai yang menjadi obat katakanlah ya tidak banyak gitu. Jadi kita masih menggunakan pola konsumsi tradisional. Tentu dalam konteks ini lagi-lagi ini tantangan pedagogis bagaimana guru pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah memindahkan ya perilaku konsumsi masyarakat dalam hal mengonsumsi pangan lokal ini menjadi perilaku mengonsumsi yang diadopsi juga oleh masyarakat modern. Kenyataannya sekarang, apa yang kita konsumsi dalam beberapa justru adalah yang jauh dari ilmu gastronomi kita, dari kesehatan kita. Yang kita konsumsi adalah yang serba instan, yang sudah pakai banyak pengawet dan lain-lain, dan itu juga tidak sehat. Ya. Bahkan yang mengandung karsinogenik, ya, yang membahayakan gitu. Ini tantangan pedagogis dan saya percaya ini guru-guru di sekolah harus mengangkat isu ini, membuat perilaku konsumsi masyarakat termasuk peserta didik menjadi lebih mengonsumsi pangan lokal. Semakin pangan lokal dikonsumsi, semakin banyak petani memproduksi. Sebaliknya, semakin banyak kita mengonsumsi produk-produk instan, maka yang memproduksi adalah petani-petani Cina, Australia, Amerika. Petani kita akan tersisih. Ini tantangan pedagogis. Terima kasih Bu Monika. Ya, terima kasih banyak Prof. Nana juga Ibu Susi atas jawabannya, sangat memuaskan sekali. Barakallah. Silakan Ibu Susi. Iya, halo Monik. Bu Monik, maaf. Mohon maaf. Lupa matikan, menghidupkan kembali. Baiklah Bapak Ibu, tadi terkait pertanyaan dari Bapak Rifki itu telah dijawab langsung oleh Bu Susi dan Pak Nana. Ternyata cukup antusias sekali diskusi kuliah umum online kita. Di sini sudah masuk banyak sekali pertanyaan. Salah satunya kita ambil yang kedua, itu dari Ibu Rahmi. Itu dari Ibu Rahmi, pertanyaannya tadi terkait, atau langsung saja Ibu Rahmi. Ini atau saya bacakan saja ya pertanyaan dari Bu Rahmi. Bapak Ibu, pertanyaan dari Bu Rahmi ini tentang saat ini kurikulum kita tetap harus dicapai tetapi dalam masalah COVID yang juga harus segera ditangkas. Bagaimana menyimbangkan materi kurikulum yang sudah ada dengan materi COVID yang akan diadakan? Nah, baiklah. Ya. Ibu Rahmi ini apa, guru di tingkat SD kah, SMP atau SMA ya? Ini Rahmi yang ngajar di Malaysia ya? Bu Rahmi Fitrinya mengajar di Malaysia, Bu. Oke, iya. Bu Rahmi ya. Masih adakah bersama kita? Iya. Mungkin ini curhat para guru yang dia harus menyelesaikan ya tugas-tugasnya untuk mencapai target pembelajaran, baik di level SD kah, di SMP kah, atau di SMA, betul ya, Bu Rahmi ya? Nah,
ini agak berbeda sebenarnya dengan yang ada di Ya, dunia. betul. Iya. Bisa cerita sedikit nggak Bu Rami, seperti apa tuntutan yang ada karena Bu Rami di Malaysia, mengajar di Malaysia ya. Apakah dari pihak kerajaan tersebut memberikan semacam aturan yang sangat jelas mengenai ketercapaian peserta didik dalam proses pembelajaran? Bu, saat ini saya di Sabah. Iya. Ya, jadi begini Bu, kan kita sama-sama masih menggunakan kurikulum Indonesia. Nah, dalam pembelajarannya itu kan kurikulumnya sudah ada nih gitu. Misalnya kayak SMP kelas 7, norma, BPUPKI, dan lain sebagainya. Sementara COVID ini kan datang tiba-tiba gitu, dan kita tentu harus menyiapkan materi yang kontekstual dengan kehadiran sebagainya. Di satu sisi kita harus memberikan materi kontekstual, namun di sisi lain kita tentu harus patuh pada patokan gitu kan, karena nanti tetap saja di akhir semester ini akan ada ujian. Ya. Bisa kita tangkap pertanyaannya ya, Prof. Nana ya? Bisa ditangkap ya. Saya persilakan Prof. Nana dulu lah yang memberikan tanggapan. Saya dulu. Oke. Ya, terima kasih. Oke, saya menjawab untuk Ibu Amika ya. Ibu Ami. Bu Ami menangkap suara saya? Iya, Prof, bisa. Ya, mohon maaf, jaringan saya kurang bagus. Ya, memang di Malaysia begitu, Bu. Kalau di Indonesia bagus, Bu. Terkurung di perkebunan sawit, Prof, masalahnya. Oh, begitu. Iya, iya. Selamat Ibu Amika, Anda sudah menjadi ujung tombak mendidik bangsa, walaupun harus bekerja di negeri jiran, tapi di tangan Anda lah anak-anak Indonesia itu akan dibawa ke posisi yang lebih terhormat, ya, menjadi Indonesia yang terhormat, bukan menjadi Indon. Betul, Bu Amika? Ya, menjadikan anak-anak Indonesia sebagai anak Indonesia, bukan anak Indon, gitu ya. Saya percaya dengan itu. Kalau kita lihat dari sisi pedagogi, bagaimana pembelajaran bagaimana pembelajaran dikemas, otoritas itu ada pada guru, Bu Amika. Dan sekarang kita punya konsep merdeka belajar. Itu merdeka belajar itu memberikan kesempatan peserta didik pada ragam pilihan sebenarnya. Ragam pilihan itu diberikan oleh guru kepada peserta didik untuk memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, proses pembelajaran kita termasuk kurikulum kita walaupun sudah ditawarkan merdeka belajar, tetap saja menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Jadi hanya itu saja gitu, tidak ada pilihan. Yang pertama, ini yang membuat kita sebagai guru di lapangan juga merasa kesulitan. Tapi ada peluang otonomi diberikan kepada guru. Otonomi diberikan kepada guru, ya, yaitu mengolah materi tadi konten ya, dengan aspek pedagogical knowledge, sehingga setiap materi itu kemudian disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi walaupun sekarang kita sedang bicara matematik, Ibu Monika, tentu kata matematik di sana itu adalah anak juga harus belajar tentang data, tentang angka, data-data tentang para suspek itu, menghitung, ya, dan kemudian diajar untuk memprediksi, walaupun mungkin level SD ya, kita juga diajar menghitung apa yang dapat kita lakukan dengan data-data itu. Jadi ketika Anda mengajar sejarah, Anda bisa dihubungkan juga dengan ini kan bukan yang pertama pandemi ini sudah lama. Tentu sejarah yang lebih menarik sekarang adalah sejarah tentang kehidupan masyarakat berhadapan dengan berbagai
penyakit itu. Nah, untuk sampai ke sana lagi-lagi ini kita sebagai guru dituntut untuk updating informasi, dituntut untuk meningkatkan kecakapan kita selalu dengan informasi. Dan sekarang saya kira dalam hal ini tidak terlalu sulit ketika sumber belajar tersedia di mana-mana, bisa diakses setiap saat. Maka sekarang persoalannya adalah memerlukan kecerdasan pedagogis untuk mengolah materi itu yang kemudian bisa disesuaikan dengan apa yang sekarang dibutuhkan oleh peserta didik. Di Malaysia mungkin ada lebih kemerdekaan, Bu, nggak usah terlalu mengukur anak dengan hasil tes, hasil ulangan, ya. Menggunakan kriteria-kriteria yang terkait langsung dengan kemampuan anak-anak Indonesia mengekspresikan keindonesiaannya, kebanggaannya yang nampak dalam perilaku sehari-hari jauh lebih penting dibandingkan dengan anak-anak menghafal dan mengingat misalnya. Jadi saya berpendapat bahwa membuat pembelajaran lebih kontekstual, lebih merdeka, lebih sesuai dengan situasi kondisi ini memerlukan kecerdasan guru dalam mengolah konten dan mengolah pedagogi. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Maka di tangan Ibu Amika lah itu bisa terjadi. Mungkin jawaban saya normatif, Bu Amika, tapi ini juga didukung oleh aspek-aspek teoretis. Kalau kita rujuk saja pada gini, yang sederhana, dua, kita punya tokoh pendidikan, Muhammad Syafi'i dan Ki Hajar Dewantoro. Coba, Muhammad Syafi'i ini di sekolah kayu tanam ya, Ibu Susi, mengajarkan active learning, mengajarkan sesuatu yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ki Hajar Dewantoro mengajarkan sistem AMONG. Guru hanya sebagai pembimbing. Guru hanya sebagai pendorong di belakang, ya. Tapi guru harus terlibat ya dengan memberikan teladan-teladan, contoh-contoh agar anak itu kemudian bisa menunjukkan potensi belajarnya dengan motivasi gitu. Saya kira Bu Amika itu yang bisa saya jawab. Selanjutnya kita bisa bantu dari jawaban yang lain mungkin teman-teman Bapak Karyadi Hidayat itu, Ibu Gotska, Bapak Ibnu Hori, Bapak Rifki, dan lain-lain, silahkan, Linda. Atau juga yang teman kita tuh dari NTT tuh, Delo, Tigae, Hero, silahkan. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi saja. Kepada kita langsung saja. Ini di menu chat masih ada beberapa pertanyaan lagi, Ibu. Atau kalau ada Bapak Ibu yang mau share secara langsung, silahkan. Di sini ada Ibu Nur Hayati juga, dan Pak Junaidi, silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Jika ingin langsung aktifkan mikrofon. Oke, silahkan Mbak Gusina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan, di sini saya ingin menyampaikan suara hati dari anak kos, yang mana pertanyaannya adalah, bagaimana atau sejauh mana prediksi dari Bapak atau Ibu, sampai kapan COVID-19 ini akan berdampak pada sistem pendidikan? Apakah semester ganjil nanti, menurut Bapak Ibu, kita masih melakukan perkuliahan secara online, karena jawaban dari Bapak Ibu ini akan sangat mempengaruhi kami selaku anak kos dalam memutuskan untuk keluar dari kos atau tetap masih membayar uang kos, karena kan kami sudah berbulan-bulan nih, sudah 2 bulan nih tidak di kos. Nah, kalau misalnya semester ganjil besok kita tidak kuliah lagi, otomatis sampai akhir tahun kan Pak Bu. Nah, bagaimana, sejauh mana menurut Ibu ini akan berdampak? Terima kasih. Ya, baik. Silakan, saya cukup bisa memahami ya apa yang menjadi kesulitan bagi mahasiswa, juga bagi karyawan yang belum jelas sampai kapan. Bahkan kalau kita di lembaga kependidikan itu masih bisa melaksanakan bekerja di rumah. Ya, dengan sistem online yang kita lakukan pada hari ini, sesungguhnya itu tidak berhenti proses pembelajaran.
Dan saya lihat juga ada banyak variasi yang dilakukan pada level SD, SMP, dan SMA. Bagaimana guru-guru itu tampil di RRI, tampil di TVRI, kemudian anak-anak muridnya juga menjawab pertanyaan yang diberikan melalui RRI dan TVRI. Jadi kalau di Sumatera Barat itu sepertinya sudah terpusat. Jadi tidak guru yang memberikan tugas kepada siswanya per kelas, tapi mereka cukup menonton siaran RRI dan TVRI. Yang saya lihat fenomena di Kota Padang seperti itu. Tapi mungkin tidak diberlakukan juga di daerah yang lain atau di sekolah yang lain ya. Nah, saya tidak bisa jawab kapan ini akan kita laksanakan PSBB. Dia akan memantau terus bagaimana perkembangan dari jumlah penderita, berapa jumlah yang sakit, berapa jumlah yang sehat. Artinya kalau semakin angkanya menurun, angka yang sakit, nah itu adalah masa bagi pemerintah untuk mencabut kondisi PSBB ini. Nah, sama seperti pada slide saya yang terakhir ya, apakah budaya belajar online ini akan menjadi suatu budaya yang kita teruskan di masa yang akan datang atau kita hentikan? Dia akan kita teruskan kalau seandainya para guru siap. Ya, kemudian teknologi juga memberikan sebuah wilayah juga memiliki fasilitas komunikasi teknologi yang memadai untuk bisa melakukan pembelajaran online. Maka itu akan kita teruskan budaya belajar online meskipun kita sudah melewati masa pandemik COVID-19. Tapi kalau seandainya pada daerah-daerah yang dia sangat terisolir, kemudian dia tidak menikmati dari proses pembelajaran online ini, maka itulah saatnya bagi mereka untuk beralih kembali ke metode pembelajaran yang lama, artinya melalui ruang kelas. Jadi akan sangat berbeda nanti respon dari para guru, apakah meneruskan pembelajaran online ataukah mereka akan kembali ke ruang kelas. Jadi itu sangat tergantung kepada kemampuan guru berkreativitas dan kemampuan dari sumber daya yang dimiliki baik oleh guru maupun oleh pemerintah setempat. Saya kira itu saja dulu, Prof. Silakan ditambahkan, Prof. Terima kasih, saya setuju dengan Ibu Susi. Pandemi 19 ini akan mengubah hidup kita. Ya, dari yang tidak kita lakukan, sekarang menjadi harus kita lakukan. Cara kita mengonsumsi barang, cara kita belanja, walaupun sudah kita diawali juga kebiasaan belanja online, sekarang akan lebih meningkat lagi. Cara belajar yang juga sudah diperkenalkan dengan teknologi informasi seperti ini, ke depan akan lebih meningkat. Bahkan cara kuliah tatap muka yang selama ini kita konvensional, mungkin kampus kita pun, kampus UNP, kampus UPI tidak perlu sebesar sekarang. Sebab kampus sudah pindah ke dalam rumah. Pola interaksi ya sudah berbeda juga. Jadi kalau katakanlah ini berkepanjangan, ini harus direspon dengan baik atau harus melakukan tindakan-tindakan yang tepat, ya. Bagaimana kita beradaptasi dengan situasi-situasi baru itu. Di antaranya bisa terjadi ke depan pun jumlah tatap muka dari 16 mungkin tinggal jadi 8, ya. Atau mungkin juga tetap sama sekali tidak. Kita bisa tetap saya tetap bisa ngasih kuliah sampai pakai sarung di rumah, misalnya, tanpa perlu pakai pakaian formal, sementara Anda pun masih juga kuliah sambil tetap di kos atau bahkan di rumah. Bahkan mungkin Anda pun juga tidak perlu mempersiapkan kos dari sekarang karena tidak diperlukan hadir juga sebagai jadi anak kos di Padang atau di Bandung, cukup tinggal di rumah. Tentu ini kondisi ini semua masih unpredictable atau juga predictable. Kalau berdasarkan hitung-hitungan sih, ya mencapai puncak itu nanti bulan Juni, ya. Kalau Cina yang kemudian memulai kan sekarang sudah mulai mereda, ya. Dan salah satu keberhasilannya karena faktor disiplin melakukan lockdown, PSBB, berbagai macam pembatasan. Kalau kita disiplin, ini kata disiplin bagian dari pendidikan, mungkin menjadi kata kunci juga membuat kita bisa segera keluar dari ini. Ya.
hitungan ahli futuristik menggunakan cara algoritma dan lain-lain, ya kita akan mencapai puncak tertentu, kemudian pada akhirnya akan menurun dan lain-lain. Ada beberapa versi juga soal herd immunity, kan katanya begini, kita biarkan semua terpapar dulu, dengan resiko akan menimbulkan banyak kematian, tapi juga akan lebih banyak yang kemudian juga punya imun lebih kuat lagi, ya misalnya, ya. Walaupun ini pun juga mengandung resiko, ya. Resiko diantaranya adalah jumlah rumah sakit, tenaga medis kita harus banyak disiapkan dan lain-lain, misalnya belum tentu siap untuk itu. Tapi pikiran-pikiran ke arah itu bisa saja terjadi, ya. Nah, tentu tidak ada jawaban yang bisa eksak untuk saudara anak kos ini. Tinggal kita sekarang bahasa normatifnya, kita jalani kehidupan ini sambil semuanya menjaga protokol bersama-sama. Gitu kan, Bu Sus? Terima kasih Pak, Bu, atas jawabannya. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, menimba waktu, kita masih buka satu lagi pertanyaan. Silahkan langsung saja Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, langsung aktifkan tombol mute, tombol speakernya itu pada visinya masing-masing. Silahkan. Baik. Silahkan. Boleh diizinkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nama saya Harbi Sadri. Saya mahasiswa S1 BPKN UNP. Jadi di sini yang saya ingin tanyakan ialah seperti yang kita ketahui, penyebaran COVID-19 ini sudah hampir 1 bulan lebih lamanya. Nah, tentunya hal ini sudah mulai membuat keresahan yang cukup tinggi. Kemudian, penyebarannya pun cukup meluas. Secara logika, tidaklah mudah dan tidak cepat waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan wabah ini. Nah, kalau seandainya sampai akhir tahun COVID-19 ini masih sangat menyebar meluas dan sebagian masyarakat tidak tahan lagi dengan adanya PSBB, atau bisa jadi nantinya tidak tahan lagi dengan adanya lockdown karena alasan-alasan tertentu atau penyebab-penyebab tertentu. Nah, kemudian sebagian masyarakat lain yang mengalami keresahan gara-gara ulah orang yang melanggar PSBB tentunya akan menimbulkan semacam konflik komunal. Bisa jadi akan menimbulkan kematian atau kekerasan sebagainya. Misalnya seseorang memasuki wilayah kampung dan dihajar oleh warga, itu bisa terjadi. Nah, tentunya hal tersebut akan mengakibatkan konflik komunal. Nah, apa upaya atau strategi yang baik untuk mencegah terjadinya konflik komunal karena COVID-19? Karena kita ketahui semakin tinggi keresahan, semakin tinggi kriminalitas. Sekian, terima kasih. Ya. Baik, saya bantu dulu ya Prof ya, jawab ya. Oke. Silakan Bu Susi. Ya. Ya. Situasi ini memang punya peluang masyarakat akan berbenturan satu sama lain karena punya perspektif yang berbeda, karena punya pandangan yang berbeda. Antara masyarakat kota yang ingin mudik pulang kampung, bersua dengan keluarga, ingin menikmati kebersamaan dengan keluarganya, tapi masyarakat desa sendiri, mereka sudah punya informasi bahwa kota adalah sebagai sumber pandemi. Ya, artinya orang-orang kota lah yang mayoritas terpapar oleh pandemi COVID-19. Itulah yang akhirnya menyebabkan perbenturan antara keinginan atau orientasi dari masyarakat kota yang ingin merasakan kembali kebersamaan dengan keluarganya dengan orientasi keselamatan hidup yang sudah dimiliki oleh masyarakat desa. Nah, sebenarnya kalau kita lihat berbagai kebijakan pemerintah, sudah ada SOP sebenarnya. Kalau seandainya kita mau sama-sama melaksanakan yang terbaik bagi mereka yang mau mudik dengan bagi mereka yang akan menerima kepulangan keluarga mereka. Sudah ada SOP, dan SOP itu sudah bisa dijalankan tanpa harus berbenturan satu sama lainnya. Apa itu SOP-nya? Bagi yang datang ke desanya atau ke nagarinya, dia harus berdiam diri di rumah dulu selama 14 hari untuk melihat apakah tubuhnya membawa
virus COVID-19 atau tidak. Kalau seandainya dalam masa 14 hari tersebut dia sudah tidak mengalami apa-apa, reaksi apa-apa, maka itu dianggap dia sudah memiliki kekebalan mungkin, atau dia tidak sama sekali tidak terjangkiti oleh COVID-19. Jadi masyarakat harus bisa saling memahami apa kepentingannya masing-masing. Itu inti dari resolusi COVID yang harus kita lakukan sekarang. Ya. Jadi dengan adanya instruksi pemerintah PSBB ini, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan berbagai SOP apa yang terjadi ketika interaksi itu terjadi di antara masyarakat, antara yang mau mudik dengan yang menerima dari kepulangan saudara mereka. Saya kira itu dulu jawaban saya, Prof. Ya, terima kasih Ibu Susi. Saya setuju dengan konsep resolusi konflik, dan itu menjadi salah satu metode juga di dalam pembelajaran yang bisa dipindahkan yang bisa dilakukan di dalam kelas, dan konflik resolution pun juga bisa berangkat dari praktek-praktek keseharian masyarakat lokal. Saya kira beberapa daerah itu punya pengalaman mengatasi konflik-konflik horizontal itu, dan salah satu solusi konflik itu ada pada kehadiran sosok yang pemimpin lokal. Jadi informal leader di daerah itu masih jauh lebih dipercaya dibandingkan dengan pemimpin formal, ya, terutama pemimpin formal yang asalnya dari luar daerah mereka. Saya kira sepanjang masyarakat itu masih mempercayai pemimpin lokal, dan pemimpin lokal itu menjadi role model bagi mereka, maka potensi konflik itu bisa direda, bisa dihilangkan. Saya kira masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang percaya pada ulama dan pada umaro, dan saya kira kepercayaan itu jangan sampai disakiti, gitu ya. Jadi ketika kepercayaan masyarakat itu sudah ada kepada pemimpinnya, maka diperlukan sosok pemimpin yang katakanlah memenuhi janjinya. Sekarang kan kebijakan negara akan memberikan beberapa bantuan sosial dan lain-lain, ya, itu harus segera dipenuhi. Saya percaya dengan pendapat saudara siapa tadi, ya, tentang potensi konflik, dan saya yakin juga potensi konflik itu ada besar. Tentu ini harus diantisipasi dari sekarang. Dan di samping tadi ada rencana dari kebijakan instan dari pemerintah, saya kira kohesi sosial, ikatan sosial kita yang sudah lama terbentuk itu harus tetap dijaga, ya, sehingga potensi konflik itu bisa diredam. Itu pendapat saya. Terima kasih. Silakan Ibu Monika. Oke, terima kasih Pak Nana. Baiklah, Bu Susi, Pak Nana menimbang waktu kita. Bagaimana Bu? Bisa kita selesaikan? Atau kita masih tambah? Ya, mungkin kalau ada yang ingin memberikan pendapat, ini waktunya ini, Monik. Kita masih ada. Tidak pertanyaan lagi, tapi memberikan masukan, Ya, saran, masukan pendapat. Ya. Jadi kita dengarkan juga dari para peserta. Oke, Bapak Ibu, baiklah. Apakah ada komentar ataupun tambahan sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita ini? Assalamualaikum, bisa memberikan komen sedikit, Ibu? Waalaikumsalam, silahkan Ibu. Iya, terima kasih. Kebetulan kami selain sebagai dosen, kami juga mengelola sebuah pondok pesantren, di mana pondok pesantren ini cukup memiliki santri yang cukup banyak, sekitar hampir 1.000 orang. Namun demikian, persoalan yang muncul dari kami itu menjadi persoalan yang sangat penting ketika santri kami pulangkan, ternyata menimbulkan keresahan yang luar biasa di orang tua, dan sekaligus justru menimbulkan risiko yang cukup besar ketika mereka kembali ke rumah masing-masing. Sehingga sementara itu dengan aturan pemerintah yang ada terkait dengan PSBB dan sebagainya, ini kita memang tidak
kita tidak memasukkan kembali santri tersebut ke pondok pesantren kami. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya kami tidak sebenarnya mau bertanya, tapi karena waktunya sudah sangat terbatas sekali, cuma kami apa ya kira-kira yang seharusnya ya mungkin kita bisa memberikan sebuah rekomendasi Pak dari Prof. Nana, mungkin dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, khususnya tentang tingkat kecemasan sosial orang tua ini juga sangat luar biasa, sangat tinggi terkait dengan pendidikan di pesantren yang kami juga sebagai pengasuh juga sangat merasa kesulitan di dalam menghadapi persoalan yang dihadapi anak-anak. Apalagi ketika mereka dihadapkan oleh media sosial yang mungkin tidak bisa terkendali dengan dari pengawasan orang tua. Mungkin Prof. Nana bisa memberikan rekomendasi dan masukan pada kami. Mungkin mohon maaf ya saya akhirnya jadi bertanya. Kami betul-betul memiliki kegalauan yang sangat tinggi menghadapi kondisi santri kami yang demikian itu. Mohon maaf, terima kasih. Saya terima kasih sekali bisa gabung. Sayang saya agak terlambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, mohon izin saya menjawab duluan. Iya, silakan Prof. Ya, saya kira terima kasih Ibu sudah mengajukan pertanyaan itu, dan saya percaya di tangan Ibu, anak-anak pesantren Ibu akan baik-baik saja, ya. Tentu kita sekarang semua dihadapkan pada prosedur yang namanya protokol, ya, protokol. Dan protokol itu sudah digarisbawahi tidak hanya dalam konteks lokal Indonesia, tapi juga dalam konteks global. Ya. Kita percaya dengan kata physical distancing, menjaga fisik. Kita percaya juga dengan protokol social distancing, ya, menjaga jarak sosial dengan dengan kolega kita, dengan kerabat kita. Jadi termasuk penyelenggaraan sekolah, pesantren, sekarang kan dibatasi. Artinya cara yang terbaik adalah mengembalikan mereka ke rumah, ya. Nah, saya tahu ada persoalan ketika sampai di rumah, ya. Tentu ini pekerjaan lain lagi yang dapat kita lakukan, bagaimana pondok pesantren tetap bisa menjalin hubungan baik dengan orang tua. Saya percaya bahwa Ibu punya catatan tentang anak-anak santri di rumah masing-masing, dan tentu harus dijaga dengan baik. Jadi prosedur atau protokol tentang bagaimana menangani COVID yang sekarang sudah kita sepakat itu harus juga dilakukan bersama-sama di keluarga masing-masing di rumah. Nah ini sekarang, walaupun sekarang pesantren kita tutup, sekolah kita tutup, tapi interaksi kita dengan orang tua harus tetap dijalankan. Tentu dalam hal ini Ibu tidak harus sendirian. Saya percaya Ibu punya kolega, punya mitra, ya, baik Departemen Pendidikan atau juga Departemen Agama dan lain-lain, atau juga organisasi kemasyarakatan yang masih bisa kita libatkan untuk meyakinkan orang tua tentang pentingnya menjaga prosedur atau protokol ini, ya, dengan baik gitu, ya. Berat, memang berat, ya, berat untuk tidak bekerja dan lain-lain misalnya, ya. Tapi itulah cara yang harus kita lakukan, Bu, ya. Dan saya percaya di tangan Ibu tetap bisa terus berjaring dengan orang tua untuk menangani itu. Terima kasih. Silakan Ibu Susi. Iya, pesantren yang ada di Kota Padang itu juga memulangkan para santrinya. Ya, nah pada awalnya memang para santri ini justru di lockdown oleh pesantren itu sendiri, artinya tidak diizinkan pulang ke rumah orang tua, dan orang tua juga tidak boleh berkunjung kepada anak-anaknya. Tapi semakin COVID ini semakin tinggi angka yang mengalami jumlah penderitanya, justru akhirnya pesantren memutuskan untuk mengembalikan kepada orang tuanya agar bisa orang tuanya melakukan pengawasan kepada anak-anak mereka sendiri. Ya, dan ini adalah masanya di mana anak dengan orang tua itu sangat terlibat intensif untuk bisa saling memberikan perhatian dan kasih sayang. Justru yang saya lihat anak-anak pesantren yang ada di rumah, dia akan memimpin keluarganya bagaimana melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Jadi agak
menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa orang tua cemas ya dengan kepulangan anak-anak pesantren mereka? Bukankah justru anak-anak yang dari alumni pesantren ini yang sudah punya bekal keagamaan ini, ketika mereka kembali ke rumah justru sedang memberikan nuansa keagamaan yang sangat baik kepada anggota keluarga yang lain. Ya, jadi tapi sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Nana tadi, bahwa ada protokol ya, apabila kita menerima kedatangan anak kita sendiri pun harus ada isolasi mandiri selama 14 hari untuk melihat bagaimana kondisi tubuhnya, kondisi imunnya, apakah itu dalam perjalanan dan sebagainya ketika mereka berinteraksi. Jadi mudah-mudahan ya apa yang menjadi kegelisahan Ibu, yang menjadi kegalauan pesantren, ya itu bisa segera diatasi melalui bagaimana orang tuanya ini justru memposisikan diri sebagai orang yang akan mengayomi dan menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anaknya selama di rumah. Saya kira itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Susi. Ya, saya punya anak juga yang di pesantren, di tempatnya dia kuliah di Yogyakarta dan harus pulang. Ya, saya minta segera pulang dan kami sudah kangen. Tapi apa yang terjadi ketika dia pulang? Ya, dia menggunakan protokolnya. Ya, ayah, bunda, mohon maaf tidak mau ketemu, tapi saya mau langsung ke kamar dan mau langsung karantina. Jadi anak saya langsung mengkarantina dalam waktu 2 minggu dan baru berakhir hari Selasa kemarin. Ya. Jadi saya sendiri sebagai orang tua kemudian diperkuat lagi oleh anak tentang pentingnya menjaga protokol itu, sekalipun saya kangen pada dia untuk makan bersama, dia menolak, ya, untuk ngobrol dekat dia juga menolak, tapi demi kebaikan kesehatan itu yang kita lakukan. Saya kira aspek-aspek ini saya percaya dengan anak-anak pesantren tadi yang disampaikan oleh Ibu yang bertanya dan Ibu Susi, mereka jauh lebih paham ya tentang ini, dan tentu saja sekarang sudah waktunya anak-anak kita lah yang kemudian meyakinkan orang tua mereka tentang ayo kita sama-sama menjaga kesehatan kita dengan jaga jarak sambil juga harus mengurangi rasa cemas yang berlebihan gitu. Sepanjang kita menjaga imunitas dengan baik, kesehatan dengan baik, terus bergerak, saya yakin kita bisa melawan penyakit itu. Amin. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Bu Monik, silakan. Ya, terima kasih Pak. Bu, bagaimana Bu? Kita tutup lagi. Terima kasih Bu. Ya, cukup Bu dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, mungkin Monik bisa memberikan beberapa kesimpulan atau kalau ada yang ingin dibacakan chatnya boleh nih, Nik. Pendapat-pendapat dari para peserta kita juga boleh. Oke, sebelum kita simpulkan, ada beberapa chat yang masuk. Tapi ini rata-rata pertanyaan loh, Bu. Kalau pertanyaan kita buka dulu nanti kuliah online berikutnya. Iya, sesi lainnya ya, Bu. Iya, karena kita sampai pukul 3 ini, Prof. Ya, sepertinya tidak ada lagi tanggapan yang akan masuk, dan di menu bar chat yang tersisa hanyalah beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Bapak Ibu, tema tadi terkait kesadaran sosial budaya masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan respon pedagogi pendidikan kewarganegaraan sudah dijelaskan oleh dua orang narasumber kita yang luar biasa, Prof. Nana dan Bu Susi. Berbagai hal yang bisa kita tangkap dan ambil pelajaran, bahwa problematika ini tidak hanya dihadapi oleh kita di Indonesia, bahkan di dunia secara global, bahwa terdapat sisi ataupun dampak positif dan negatif akibat dari pandemi COVID-19 ini. Salah satu sisi positif yang bisa kita ambil itu bahwa ternyata masyarakat Indonesia punya nilai-nilai sosial budaya yang masih bertahan dengan sangat kuat sampai hari ini. Buktinya apa? Di dalam pandemi COVID-19 hari ini, kita bisa lihat bahwa ternyata para petani kita yang berada di desa masih mampu melakukan produksi pertanian secara berkesinambungan, sehingga
dari sisi pangan kita tidak distribusi pangan itu tidak terputus. Kemudian hal pandemi secara tidak langsung juga memberikan peluang terhadap produksi pertanian yang lain yang selama ini tidak begitu dilirik dalam dunia global seperti yang disampaikan Prof. Nana tadi dan Bu Susi. Itu seperti jahe yang kemarin-kemarin tidak terlalu mengglobal, hari ini sangat dibutuhkan dan malah menjadi komoditas penting hari ini. Nah, selain itu, ini merupakan bentuk bahwa produk-produk lokal akan kembali hidup di masa pandemi dan bisa jadi selanjutnya menjadi sesuatu peluang yang besar dalam masyarakat kita. Lalu bisa juga kita lihat bahwa pentingnya peran pedagogi pendidikan kewarganegaraan saat ini adalah untuk mensosialisasikan protokol-protokol bagaimana menghadapi pandemi dalam masyarakat. Tidak hanya itu, butuh kesiapan guru di dalam melaksanakan pendidikan ataupun pengajaran di tengah terbatasnya dan tidak bisanya kita melakukan tatap muka dan sekarang diganti melalui tatap muka virtual. Dan kemudian mudah-mudahan ke depan fasilitas pendidikan kita terutama di dalam teknologi bisa menunjang pembelajaran online yang hari ini sudah dimulai. Kalau untuk kalangan muda tentu saja ini sudah menjadi bagian yang biasa, tapi untuk generasi tua ini merupakan ajang ataupun pola baru bagi mereka dan menghidupkan suasana baru di dalam perkuliahan yang kemarin tetap muka secara langsung sekarang sudah menjadi virtual. Nah, Bapak Ibu, saya rasa demikian dari kuliah online kita. Terima kasih Prof. Nana atas penyampaian materinya hari ini. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih juga. Ya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas respon luar biasanya dan kesempatannya untuk mengikuti kuliah online pada siang hari ini. Nah, saya sebagai moderator mohon undur diri. Stay safe and healthy. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa. Boleh Terima kasih, Prof. Terima kasih sama-sama Bu Susi. Ya, salam dari Lampung. Salam juga dari Bandung. Ya, salam. Dari Malang ya, dari Malang. Malang juga hadir. Dari Malang, iya Pak. Kita Indonesia banget ya bersama dalam Pangandaran, Bro. 19. Ya. Ibu Moni kalau boleh share materi. Materi udah ada Pak Husen? Siap, siap. Iya Pak, nanti saya share. Saya share lagi aja. Materinya sudah saya share di chat, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Moni. Ya Pak, sama-sama.